Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam konco warahmatullahi Deni ketemu wabarakatuh. maneh karo YouTube Deni Bahman. Di kesempatan kali ini adalah judulnya inklusivitas dalam keluarga. Apa-apa aku memberikan judul ini. Hari ini saya lagi berkunjung ke rumah salah satu guru saya, teman saya, plus orang yang mungkin sudah saya anggap kakak. Dan beliau bisa berumah tangga dan mempunyai 2 orang anak. Apa namanya inklusivitas dalam rumah tangga. Nah, tak ceritakan singkat bahwa Pak Mauludin ini adalah seorang disabilitas daksa dan istrinya Mbak Wati ini memiliki keterbatasan sebagai disabilitas berbicara. Nah, saya nanya ke Mas Mauludin dulu, apa yang menyebabkan kalian menjadi daksa, Mas? Mulai kecil ya? Dulu umur 11 bulan. Umur 11 bulan itu panas, terus disuntik. Oke. Terus akhirnya ya ini, terus kena polio itu. Kena polio. Iya. Agak keras dikit ya, Mu. Biar Oke. masuk ini. Nah, kena polio terus akhirnya masa kecilnya sekolahnya di sekolah luar biasa. Untuk SD-nya ya, SMP-nya? SMP-nya SMP Negeri 1, terus SMA-nya SMA Negeri 2 Kota Pasuruan. Subhanallah, sudah inklusi ya? Iya. Padahal peraturan inklusi waktu itu belum ada loh Konco Deni ini. Oke, Iya. Mas Mauludin, kenal Mbak Wati berarti di masa-masa sekolah. Iya. Oke, bisa diceritakan singkat kenalnya gimana, terus sampai nikah mungkin? Ya, dulu itu sebetulnya saya sudah lulus dari SMP waktu itu. Sudah lulus SMP. Kan waktu di SD itu saya tinggal di asrama. Iya. Terus SMP otomatis saya keluar dari asrama. Setelah tingkat SMA 2 karena jarak dari rumah ke sekolah SMA 2 itu terlalu jauh. Mana rumahnya ke sini, Mas? Saya dulu tinggal di Jalan Laut dulu di daerah Mayangan. Oke. Terus akhirnya karena jaraknya terlalu jauh sama salah seorang guru di sekolah SDLB itu disuruh tinggal lagi di asrama. Untuk mempersingkat jarak tempuh yang kebetulan terlalu jauh dari rumah ya. Terus tinggal di asrama lagi. Waktu itu Mbak Wati ini masih tingkat SMP kalau nggak salah. Iya. Masih SMP, saya SMA itu. Terus ya karena sering ketemu ya. Iya, timbul rasa suka lah. Terus Oke. pendekatan akhirnya nikah. Dan nikah tahun 2004 ya. 2006. 2006. Ya. 2006. Saya masih SD menjelang SMP kalau nggak salah itu ya. Iya. Oke, sepanjang menikah masa-masa apa yang menjadi kesulitan? Mungkin dari Mbak Pati yang cerita. Ya. Dulu pertama kali kawin sama ya, terutama untuk awal-awal itu masalah ekonomi tentunya karena saya sendiri masih belum mengajar, jadi belum berpenghasilan secara tetap. Ekonomi ya. Iya. Oke, dari jarak pernikahan mempunyai anak usia berapa, Mas Mauludin? Masih berapa lama jarak pernikahan? Maksudnya? Setelah nikah ke punya anak jaraknya berapa? Ya kurang lebih setahunan lah. Setahunan. Iya. Mbak Wati, susah nggak waktu merawat anak waktu bayi? Iya, sulit katanya. Sulitnya di mana? Sulitnya
Ya secara umum berat karena ya itu apa? Otomatis kan kalau lagi ganti popok apa kan bisa dikatakan masih bayi itu seperti umumnya lah. Jadi Gitu. memang karena nun sewu, karena pendengaran yang terbatas sehingga mungkin pengaruh kesulitan adalah saat anak risih nangis karena ganti popok itu ya di situ. Iya, ya? iya. Oke, siap. Awal komunikasi dengan anak bisa bahasa isyarat umur berapa? Kira-kira umur 5 tahun katanya. Umur 5 tahun, oke. Nah, kembali ke Mas Mauludin. Jadi ada beberapa hal yang sempat diceritakan, salah satunya adalah kesulitan ekonomi kan gitu Mas ya? Iya. Sorry, kalau ada pertanyaan sedikit sensitif Iya, karena iya. kan YouTuber yang mengikuti Denny Bahman atau kita sebut Konco Denny kan pasti penasaran Mas. Iya. Ada pertentangan nggak dari masing-masing orang tua Mas? Nun sewu, karena kan memang memiliki keterbatasan yang berbeda ya. Iya. Ngomong kita saja yang netra kadang sesama netra ditentang sama orang tua gitu kan. Nah Iya. ini memiliki keterbatasan berbeda itu ada pertentangan nggak dari masing-masing orang tua masa-masa awal sebelum nikah atau sudah nikah gitu? Jadi itu bukan hanya apa ya permasalahan ekonomi saja ya yang Oke. jadi permasalahan itu, karena kebetulan saya sama Mbak Wati itu kebetulan juga beda keyakinan awalnya dulu. Oh, sebelum keyakinan agama nikah. ya maksudnya? Iya. Kalau sekarang viralnya keyakinan kan DE yakin awak Dwinda. Iya. Oke, gimana? Beda keyakinan terus? Iya, jadi beda agama atau keyakinan itu. Jadi Mbak Wati ini dulunya Katolik. Oke. Ya, kebetulan saya Muslim, tapi karena pendekatan terus saya juga memberi pengetahuan juga sekaligus mengajarkan lah. Akhirnya dia kok siap untuk beralih ke Muslim gitu. Salah satu pertentangan di situ ya Mas? Iya. Terus masa-masa ketika anak ini berproses kayak belajar terus mengerjakan PR, non sewu, di sisi lain kan yang pernah saya dengar beberapa teman rungu wicara itu kan kurang dalam pembendaharaan kata karena beliau tidak bisa mendengar, tidak bisa menggunakan pendengarannya gitu Mas. Iya. Nah itu ada kesulitan nggak untuk Mbak Wati? Mungkin bisa ditanyakan ke Mbak Wati ini. Iya, terus terang katanya nggak bisa atau sulit katanya kalau Komunikasi, untuk mengajari. Mungkin kalau yang untuk tingkatan SD mungkin masih bisa ya, karena kebetulan Mbak Wati ini tamatan SLTA jurusan PLB juga. Ya. Kembali ke Mbak Wati, pernah nggak miskomunikasi dengan anak? Kalau memang pernah, waktu apa? Salah ngomong, salah arti maksudnya? Iya, pernah. Dalam hal apa itu? Dalam hal terutama ya soal sekolah ya. Mungkin dia pinginnya itu anak supaya rajin atau paling enggak bangun lebih awal, tapi untuk anak masih bermalas-malasan kadang itu. Dan sekarang Mas Mauludin ini sama Mbak Wati, konco Denny, sudah dikaruniai 2 orang anak ya Mas ya? Iya. Satunya SMA kelas? SMK kelas 2. Kelas 2. Satunya SD kelas 4. SD kelas 4. Perempuan semua Pak. Iya. Jadi luar biasa, keren sekali beliau dengan keterbatasannya bisa menghidupi
keluarga, begitupun dengan Mbak Wati dengan keterbatasan pendengaran dan pola komunikasi, tapi ternyata bisa mengantarkan anak sampai ke titik kelas 2 SMK dan kelas 4 SD. Nah, terakhir Mas Mauludin, Ya. apa harapannya jenengan ke teman-teman disabilitas yang belum nikah, yang memang mereka itu suka sesama disabilitas, tapi kadang mendapatkan pertentangan orang tua. Nah, ini yang banyak sekali kasus itu terjadi, salah satunya hampir terjadi ke saya. Oh, Mas Mauludin. Ya, yang penting kita komunikasi aja ya. Komunikasi, pendekatan, terus saling memberi pengertian, terutama keyakinan juga sih dalam hal ini bukan apa ya, bukan keyakinan agama, maksudnya itu kedepannya itu Bagaimana kita harus iya bisa harus mengolah bahwa kehidupan, ya, disabilitas itu pada intinya nggak jauh beda lah dengan yang normal. Mereka juga pasti memiliki ini yang bisa, sama. Betul. pasti bisa kalau mereka diberi kesempatan, itu pasti bisa. Oke, siap. Mungkin bisa diinikan ke Mbak Wati, Mas Mauludin, Ya. untuk harapannya ke teman-teman yang belum nikah, yang sesama disabilitas, apa harapannya untuk meyakinkan orang tua gitu. Kurang paham ya. Oke, mungkin itu Konco Denny, terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube-nya Denny Bahman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen-komen positifnya, karena memang kita yang memiliki keterbatasan bukan berarti halangan untuk kita tidak melangkah, melainkan kita yang memiliki keterbatasan hanya butuh diberi kesempatan untuk diberikan kesetaraan. Mas Mauludin, terima kasih. Ya, Mbak Wati, sama-sama. terima kasih. Selamat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.